Dalam Islam, manusia sebagai hamba Allah juga sebagai khalifah bagi sesamanya. Khalifah atau pemimpin adalah orang dalam barisan paling depan yang membawa rombongannya menuju keadaan ideal. Secara teologis, Islam memberikan hak untuk memimpin dan menuntut pertanggungjawaban dari kepemimpinannya. Sedangkan di sisi lain, manusia juga menuntut pertanggungjawaban dari jawaban pemimpinnya. Hubungan triadik yang ideal antara masyarakat, pemimpin, dan Allah menjadikan suatu kekuasaan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks Indonesia, potret kekuasaan negeri ini amatlah jauh dari bentuk ideal, yang seharusnya penguasa terhadap rakyat berlaku semboyan, berikan yang terbaik untuk rakyat, namun kenyataannya malah dapatkan yang terbaik dari rakyat. Penyalahgunaan kekuasaan di mana-mana sebagaimana yang diberitakan di media-media massa. Mulai dari korupsi yang sudah komplikasi, penguasa yang memikirkan perutnya sendiri, penguasa yang adem ayem dengan kemiskinan rakyat kecil, tak bersedianya mendengar jeritan kelaparan di pelosok, akses pendidikan yang mahal, pangan yang mahal, kesehatan yang mahal, dan penguasa yang hilang rasa peka terhadap masalah rakyatnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 62, dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka orang-orang Yahudi bersegera membuat dosa, bermusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amal buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. Penggunaan agama dalam politik disebut politisasi agama. Jika pelibatan agama dalam politik dilakukan, yang ke-1 berdasarkan dalil-dalil keagamaan atau argumentasi yang bersifat diperselisihkan atau khilafiyah. Kedua, penggunaan agama disertai kampanye negatif, kebencian, atau permusuhan terhadap lawan politik. Ketiga, berorientasi hanya kepentingan kelompok dan mengabaikan kepentingan nasional. Dengan demikian, jika penggunaan ajaran agama itu merupakan ajaran agama yang absolut atau khat'i, maka pelibatan agama dalam politik tidak bisa disebut politisi agama. Tentu saja dengan syarat, jika hal ini disampaikan dengan santun dan tidak disertai dengan kampanye negatif atau ujaran kebencian terhadap lawan politik dan tetap berorientasi kepada kepentingan umum atau nasional. Penyelesaian dari masalah penyalahgunaan kekuasaan agama Islam melibatkan tindakan di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat individu hingga tingkat masyarakat dan negara. Berikut beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan. Yang ke-1, pendidikan dan kesadaran. Pendidikan yang baik dan akses terhadap pengetahuan yang akurat tentang agama Islam dapat membantu mengatasi penyalahgunaan. Pendidikan yang inklusif dan kritis tentang agama dapat membantu mencegah pemahaman yang radikal. 2. Reformasi hukum. Reformasi hukum untuk memastikan bahwa hukum yang berbasis agama tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan nilai-nilai keadilan universal. Pengawasan dan transparansi terhadap proses hukum sangat penting. Solusi yang ketiga yaitu dengan penghormatan hak asasi manusia. Penting untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi semua individu tanpa memandang agama atau kepercayaan mereka. Penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia harus dihentikan. 4. Kepemimpinan yang bertanggung jawab. Memilih pemimpin yang bertanggung jawab dan adil adalah langkah penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan agama. Pemimpin yang mementingkan kedamaian, keadilan, dan kesetaraan adalah aset bagi masyarakat. Yang kelima, komitmen terhadap nilai-nilai universal. Penting untuk mempromosikan nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, dan perdamaian, serta memahami bahwa agama harus digunakan sebagai sumber inspirasi untuk kebaikan dan kemanusiaan, bukan sebagai alat untuk merusaknya. Untuk melakukan pencegahan politisasi agama, diperlukan upaya-upaya pelurusan pengertian dan batasan pelibatan agama dalam politik, serta pelurusan pemahaman keagamaan yang dipergunakan untuk politisasi agama. Dalam hal ini, ungkapan bahwa agama harus lepas sama sekali dengan politik tentu saja kurang tepat, karena Indonesia adalah negara Pancasila yang sangat menghormati kedudukan agama. Namun, pelibatan agama dalam politik ini perlu diekspresikan dengan santun dan tidak mencampur adukan antara kepentingan politik praktis dan agama, sehingga pelibatan agama ini tidak menimbulkan perpecahan, kebencian, dan konflik sara. Di samping itu, diperlukan pula kesadaran semua pihak, terutama tokoh politik, tokoh organisasi keagamaan, dan tokoh agama, akan pentingnya selalu menjaga persatuan bangsa dan bahwa politisasi agama akan merendahkan posisi agama hanya karena sebagai alat memperoleh kekuasaan.
Dalam konteks ini, ajaran Islam sebenarnya sudah jelas menyatakan keharusan berbuat adil termasuk terhadap kelompok yang tidak disukai. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala mengenai larangan komersialisasi atau manipulasi dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 41. Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah dan bertakwalah hanya kepadaku.